Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua MBA beserta seluruh jajarannya, anggota MBA, Bapak Ketua Senat bersama seluruh anggota Senat, Bapak Rektor, seluruh jajarannya, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat umur panjang untuk bisa berada di tempat ini dalam rangka paparan Bacarek. Ini tentu yang saya banggakan juga dan saya cintai teman-teman Bacarek yang pada pagi hari ini juga bersama-sama menyampaikan paparannya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Bambang Pramujati. Saya dosen teknik mesin ITS. Saat ini mendapat amanah sebagai Wakil Rektor Bidang 4 Riset Inovasi Kerjasama dan Kealumnian. Saya menjadi dosen sejak tahun 93 ya, jadi angkatan 88, teknik mesin 93, kemudian saya menyelesaikan studi S3 2004 dan saya sempat menjadi kepala departemen 2 periode dari 2011 sampai 2019, kemudian wakil rektor. Di samping itu saya juga sempat menjadi PPK selama 8 tahun dan sebagainya. Itu beberapa hal yang sempat saya jalani di ITS ini. Sempat menjadi project koordinator project grant. Sekarang saya juga membawai Heti project grant dan juga inspirasi project di ITS. Bapak Ibu sekalian, inovasi adalah kata-kata yang sangat penting saat ini dan kita tahu semua bahwa ITS sudah sangat dikenal dengan berbagai inovasi dan juga pengembangan produk. Baik itu dari bidang otomotif, dari bidang maritime, dari bidang ICT robotik, industri kreatif, medis, kesehatan dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa dengan inovasilah ITS ini akan mampu memberi dampak yang luar biasa bagi masyarakat, bagi teknologi, sesuai dengan motto kita Advancing Humanity, sehingga kita bisa menjadi world class university. Oleh karena itu, marilah kita memperkuat inovasi dan menginovasikan kekuatan ITS. Bapak Ibu sekalian, ITS telah menjadi kampus besar karena kontribusi dari semua pihak. Jadi apa yang sudah dilakukan para founding father, para pemimpin ITS, para sivitas, semuanya adalah luar biasa. Sehingga kita dalam pimpinan rektor, Pak Rektor kali ini kita sudah bisa merasakan banyak perubahan sehingga kita bisa merasa nyaman dalam bekerja, dalam bersumbangsi, dalam berkontribusi untuk ITS ini. Kita menjadi banyak percontohan di level internasional, misalnya untuk internasionalisasi, untuk kompetisi akademik dan sebagainya. Oleh karena itu, capaian yang luar biasa ini harus menjadi landasan bagi kita untuk menjadi kampus riset dan inovasi dan menuju entrepreneurial university. Bapak Ibu sekalian, ITS sudah mempunyai long term strategi ataupun renip seperti yang kita lihat di sana dari tahun 2015-19 sampai 2245 dengan berbagai hal atau berbagai rencana yang sudah dicanangkan di sana. Kita lihat jumlah mahasiswa yang selalu meningkat dari 26.000 di tahun ini menjadi 75.000 student di tahun 2045, kemudian kampus satelit yang akan dikembangkan, metode yang akan digunakan, degree yang ditawarkan dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR kita bersama, akan menjadi kegiatan kita bersama untuk mewujudkan apa yang sudah kita canangkan di sana bersama. Khususnya di tahun 2045 kita ingin menjadi world class university di ranking top 80 dan juga di 2035 menjadi entrepreneurial university, di mana pendanaan terbesar kita adalah di produk-produk inovasi yang kita hasilkan. Oleh karena itu memperhatikan baseline pertumbuhan ITS hingga tahun 2023, maka sudah sangat jelas bahwa Rektor ITS 2024 hingga 2029 pertama harus fokus dalam menjalankan renip ITS dengan target jangka pendek mewujudkan ITS Riset dan Inovatif University untuk menuju Entrepreneurial University. Yang kedua, wajib mempunyai program prioritas untuk memperkuat kinerja ITS yang telah dicapai hingga saat ini. Oleh karena itu, nanti akan ada 5 rencana strategis yang saya usulkan. Nah, sebelum saya mendiskusikan atau menyampaikan hal itu, saya ingin sedikit menyampaikan pengalaman saya sebagai Wakil Rektor 4 dan juga apa yang sudah saya lakukan selama menjadi Wakil Rektor 4. Tentunya pertama saya menyampaikan terima kasih pada Pak Rektor, pada seluruh jajarannya, pada Bapak Ibu sekalian Sivitas ITS yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya
untuk selalu membersamai para inovator, untuk selalu melayani dan juga memfasilitasi para peneliti dan para inovator di lingkungan ITS ini. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat berbagai inovasi telah kita lakukan, kita membangun Sains Teknopark ITS sejak tahun 22 sampai 2026 kita mendapatkan pendanaan dari ADB HETI. Kita mempunyai 4 klaster maritime, 4 klaster yaitu maritime, otomotif, industri kreatif dan robotika, di mana masing-masing klaster sudah mempunyai produk inovatifnya. Memang ada beberapa produk yang belum terhilirisasi, namun produk-produk inovatif itu nanti akan menjadi cikal bakal proses hilirisasi ataupun komersialisasi produk yang ada. Kita lihat desain dari kereta cepat yang sudah dipakai di Indonesia. Kita saat ini kita punya gesit yang memang tadi sudah disampaikan Pak Maksus, tapi sekarang juga PT ITS Teknoscience mengembangkan kendaraan yang lain yang kita sebut dengan EVITS atau Electric Vehicle ITS dengan berbagai variannya, dan itu insya Allah yang tadi disampaikan dan digunakan paling tidak oleh Pemkot Surabaya, kemudian di Bali juga sudah ada diskusi untuk penggunaan itu. Kebetulan saya juga terlibat diskusi dengan Pak Wali. Inovasi yang lain tadi juga sudah disebutkan, ini ada beberapa produk inovasi yang sudah ada. Digit itu sudah ada 55.000 tablet yang dipakai di 3T. Kemudian kita sudah menghasilkan peralatan bedah, meskipun belum seluruhnya produk kita, namun peralatan bedah itu sudah dijual, sudah komersial melalui anak perusahaan PT ITS Teknomedika. Kemudian kita punya bangkit, itu sudah ada beberapa 34 yang dipakai di Papua sudah mendapatkan izin edar, mendapatkan izin layak jalan, sehingga pertahanan juga tertarik untuk menggunakan. Yang saat ini saya sampaikan EVIT Electric Scooter itulah yang nanti akan kita kembangkan dengan kerjasama antara ITS Teknoscience dengan PT Panggung Elektronik. Kemudian ini juga inovasi untuk negeri yang dikomandani oleh teman-teman dari FTK. Ya, kita sudah membangun kapal, kemudian kita mendesain kapal yang pertama kali bottom glass yang digunakan di Bunaken dan digunakan di Labuan Bajo. Terima kasih teman-teman FTK, luar biasa. Kita adalah negara maritim, oleh karena itu FTK kita harus selalu semakin diperkuat agar kontribusi teman-teman kita juga akan semakin besar di sana. Ini yang tadi saya sampaikan, bekerja sama dengan Panggung Elektronik, kemudian electric vehicle yang kita gunakan di Papua. Saya kira sedikit hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan yang sudah saya lakukan karena keterbatasan waktu. Kemudian ini adalah rencana strategis 5 yang akan kita lakukan, kami lakukan apabila mendapat amanah. Yang pertama tentunya penguatan reputasi akademik yang mendunia, kemudian planning financial facility management, organization human resources, research innovation and entrepreneurship, dan collaboration serta revenue generation. Untuk global academic reputation banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi intinya bahwa kita akan melakukan pembentukan karakter dan bakat mahasiswa secara terstruktur, baik itu dilakukan kita masukkan dalam kurikulum, kita masukkan dalam asrama yang nanti akan kita bangun, kemudian kita tumbuhkan program studi berbasis permintaan, kita tumbuhkan program studi yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Kemudian juga pendidikan multiplatform terakreditasi global. Kita ada MOC, kita ada micro kredensial dan seterusnya. Berikutnya adalah untuk planning financial dan penguatan sistem manajemen keuangan dan penganggaran. Saat ini sudah banyak sistem informasi yang ada di penganggaran, namun belum bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Saat ini hanya mendata dan sebagainya, sehingga kita perlu mengembangkan sistem yang ada untuk bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pimpinan di ITS. Jadi misalnya bagaimana kita pengelolaan sumber daya keuangan dengan perencanaan strategis dan integrasi, bagaimana kita efisiensi biaya, bagaimana kita mengelola tabungan dan pengeluaran, sehingga dengan mudah Pak Rektor bisa melihat atau pimpinan bisa melihat berapa sih sekarang kekuatan ITS, sehingga kita bisa gunakan untuk kepentingan yang kita sesuaikan. Berikutnya adalah penguatan sistem aset, manajemen aset. Bagaimana kita mengembangkan sistem informasi untuk manajemen aset sehingga resource sharing bisa dilakukan. Bagaimana kita mengelola gedung tinggi, gedung-gedung besar harus punya manajer gedung sehingga pengelolaannya bisa lebih baik, pengaturan penjadwalan bisa lebih mudah, pemenuhan sarana prasarana juga bisa dilakukan dengan jauh lebih baik.
bagaimana kita melakukan bangunan asrama mahasiswa yang terintegrasi, konstruksi bangunan tower sebagai fasilitas bersama dan seterusnya. Itu adalah hal-hal penting yang harus kita lakukan, harus kita dukung. Kemudian untuk human resources kita pisahkan sebagai lean and agile organization serta inovatif dan competitive human resources. Kita punya ULDC yang harus kita gunakan untuk mengembangkan human resource kita, baik dosen ataupun tendik, agar mempersiapkan mereka. Saat ini dosen yang akan menjadi kadep mungkin tidak punya pengalaman sama sekali, tidak punya bayangan jadi kadep itu mau ngapain, sehingga itu perlu kita lakukan pembekalan melalui pendidikan-pendidikan yang ada. Demikian juga yang akan menjadi kasubag, menjadi kabag dan seterusnya. Bagaimana kita sistem penilaian kinerja organisasi bisa kita perbaiki sehingga menjadi lebih adil, lebih transparan dan sebagainya. Untuk riset innovation dan entrepreneurship kita punya DRPM yang menghasilkan riset dasar yang kemudian akan dilanjutkan oleh DIKSD menjadi riset terapan ataupun riset yang punya TKT yang lebih tinggi sehingga itu bisa dilanjutkan untuk proses hilirisasi dan komersialisasi. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Enggak mau jalan, Pak. Oke. Mencolot. Nah, ini kira-kira riset innovation entrepreneurship, bagaimana kita akan melakukan komersialisasi produk innovation, yaitu penguatan entrepreneurship melalui inkubasi startup dan sebagainya. Bagaimana kita memiliki skema untuk penelitian yang berdampak dan sebagainya, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa kita lakukan untuk mempercepat proses komersialisasi. Tadi disampaikan juga untuk revenue generation kita punya dana abadi. Terima kasih Pak Rektor dan seluruh jajaran yang sudah menginjek setiap tahun 20 miliar ke dalam dana abadi sehingga kita punya dana abadi sedemikian besar yang bisa kita manfaatkan untuk mahasiswa kita. Brand Image, international online presence, sosial media, kita harus tetap semua galakkan itu agar kita tetap dikenal. Bagaimana kita memperkuat government industry partnership, karena bagaimanapun dana itu tidak hanya dari Kemendikbud, kita bisa ada di government, kita bisa ada di industri, sehingga itu harus kita galang. International partnership, tadi sudah disampaikan juga bahwa itu juga harus dilakukan karena international partnership adalah salah satu motor penggerak penelitian dan kerjasama internasional kita. Bagaimana online dan blended learning bisa kita gunakan, alumni networking tidak hanya dalam negeri tapi dalam luar negeri juga kita kuatkan karena itu juga menjadi tulang punggung dalam penilaian internasionalisasi, cultural exchange dan diversity dan seterusnya. Endowment fund salah satu yang penting sekali. Tadi kalau Pak Maksud menyampaikan beberapa universitas, Stanford juga sama saja, endowment fund-nya sekitar 700 triliun, sehingga setiap tahunnya Stanford memiliki 20 triliun yang bisa digunakan untuk kegiatannya. Nah, ini bagaimana kita bisa memiliki endowment fund yang lebih besar, itulah yang perlu kita lakukan agar bisa kita manfaatkan bersama. Nah, ada dua hal penting yang selalu saya soroti. Yang pertama itu S1 data, bagaimana kita memanfaatkan semua data yang ada, akademis, keuangan, sumber daya dan sebagainya, digunakan untuk keperluan aplikasi mulai operasional akademik hingga manajemen karir, dosen teknik dan sebagainya. Ini sangat penting kita memiliki ITS 1 data. Yang kedua adalah kita punya program kerja yang banyak sekali di atas. Semua dosen, semua calon rektor tadi juga memaparkan berbagai program kerja. Namun tentunya semuanya adalah perlu bahan bakar, perlu dana. Yaitu kita selalu ingat jerbasuki mau beyo. Kalau kita mau melakukan apapun kita perlu modal. Tidak hanya modal uang tapi modal semua, sumber daya, pikiran dan sebagainya. Nah, kita tahu di RKAT yang 2023 itu 1,87 triliun, APBN 21% saja. Sehingga sisanya non APBN yang harus kita cari, kita usahakan bersama. Sehingga kita perlu strategi-strategi bagaimana itu bisa kita lakukan. Ini beberapa yang saya usulkan. Yang pertama, optimalisasi pemanfaatan aset di ITS. Ya, dari PT usaha dan usaha mandiri. Besar sekali aset yang kita miliki, tanah-tanah yang kosong dan sebagainya yang belum kita lakukan. Buncitan, kita bisa gunakan teaching industry di sana. Tadi Pak Adam menyampaikan memang kita sudah merencanakan, kebetulan kami satu geng ya di bidang 4. Maka rencana teaching industri itu kita diskusikan bersama, apakah teaching industri yang berupa fisik besar ataupun teaching industri yang hanya untuk rumah animasi. Saya sudah berdiskusi dengan teman-teman Despro, ada teaching industri animasi yang bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Teman-teman dari informatika, teknologi informasi dan sebagainya juga bisa memiliki
teaching industri, tidak butuh saran yang besar tapi bisa menghasilkan produk. Salah satu yang selalu saya gunakan contoh ada teaching industri namanya Nursery Rhyme. Kalau Bapak Ibu buka di YouTube, dia membuat animasi untuk lagu anak-anak. Viewernya itu bukan juta tapi miliar. Itu ada berapa puluh ratus lagu di sana, semua viewernya miliar. Tentunya itu bisa menjadi teaching industri yang bisa kita kembangkan. Kalau kita punya lagu-lagu daerah yang kita animasikan atau sejarah kota pahlawan dan sebagainya, itu tentunya bisa menjadi teaching industri yang bisa menghasilkan dana yang luar biasa besar, bekerja sama dengan kementerian misalnya. Kemudian mohon maaf, kemudian peningkatan kerjasama profesional dengan mitra, tentunya jasa konsultasi, kemudian jejaring kementerian, BUMN, dana tadi seperti saya sampaikan tidak hanya di Kementerian Kemendikbud, tapi di mana-mana itu ada. Kita dengan jaringan di luar negeri, dengan filantropis, kita harus mau datang, kita harus mau berkontak dengan katakanlah Bank Mayapada, kita harus berkontak dengan Bayan Resources, bagaimana agar mereka bisa ikut andil dalam pengembangan kampus ini. Mereka mau berinvestasi di kampus-kampus di barat, tapi kenapa tidak di ITS? Karena mungkin kita belum hadir di sana, kita belum menemui mereka, menyampaikan bahwa kita ada dan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Kemudian diversifikasi bisnis perusahaan PT ITS, nanti akan saya sampaikan di bawah. Dan 3 yang terakhir, menciptakan produk inovasi, talenta entrepreneur, entitas bisnis, itu semua ditopang oleh STP. STP yang kita punya dengan segala peralatannya, nanti kita punya peralatan yang mutakhir untuk prototyping, untuk membuat produk dengan prototipe industri siap untuk diuji. Ada alat pengujian di sana, itu adalah fasilitas yang bisa kita gunakan bersama. Insya Allah Bapak Ibu akan melihat bangunan-bangunan yang akan dibangun sana, kemudian ada tower 3 di Geraha, semua dengan dana ADB untuk penguatan STP kita. Monggo kita manfaatkan itu sebagai sarana kita untuk menghasilkan produk inovasi yang bisa kita hilirkan. Ya, nanti akan ada peralatan di sana, ada tempat untuk display, ada tempat untuk tenan dan sebagainya, sehingga itulah nanti motor utama penggerak 3 yang paling bawah di sana. Bagaimana kita menciptakan entitas bisnis, bagaimana kita menciptakan talenta entrepreneur, sehingga semakin banyak dari kita, tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, tapi dosen, tendik bisa memiliki bisnis, sehingga kita bisa memiliki income non gaji, sehingga kita semua bisa sejahtera tentunya. Kemudian ini sedikit contoh dari aset dan usaha mandiri. Kita punya kantin pusat ITS dengan pengelolaan yang lebih baik, dengan skema yang lebih baik. Bapak Ibu mungkin belum pirsa. Dulu kantin kita itu hasilnya setahun 600 sampai 800 juta. Sekarang dalam 1 bulan rata-rata 1 miliar kantin pusat ITS itu. Bandingkan dengan yang dulu setahun 800 juta, sekarang 1 miliar per bulan. Sekarang sampai Oktober ini sudah 11 miliar. Ya karena pengelolaan yang baru dengan sistem keuangan yang baru, kerjasama yang baru, maka itu bisa kita kembangkan. Dan kita akan ada perubahan yang lain, pengembangan yang lain. Ini pengembangan kawasan komersial Arif Rahman Hakim yang seperti di pojok kiri, itu tidak menggunakan uang kita sendiri. Kita menggandeng semua bank. Semua bank sudah bersedia untuk membangun itu semua. Mereka akan tinggal di sana dan yang sisanya akan kita sewakan untuk tempat yang lain. Asrama 20 lantai insya Allah akan kita bangun. Kemudian kita kembangkan penginapan flamboyan dengan dana dari BTM. Kita kembangkan medical center dari dana dari BRI. Kita luaskan kantin dengan dana dari Mandiri. Semua kita gunakan dana dari orang lain. Karena kita kalau bisa seperti itu ya kenapa kita harus pakai uang sendiri. Inilah yang sekarang kita coba giatkan, kita kembangkan, memanfaatkan uangnya orang lain untuk kesejahteraan kita bersama. Kemudian ini ITS Mart, kita menjadi toko bahan baku halal. Mungkin yang pertama di Indonesia. Jadi kita akan mensuplai bahan baku halal untuk 100 tenan halal di kantin, 2000 tenan halal di bawah binaan Puskaji dan tenan Kampus Madani Pemkot SBY Surabaya. Kita sudah berdiskusi dengan Pak Wali dan Pak Wali sepakat untuk menggunakan ITS Mart itu sebagai support tenan Kampung Madani. Kemudian ini contoh yang lain kita akan gunakan di sana. Ini sedikit bergesekan dengan proyek inspirasi nanti akan kita geser. Kita bisa gunakan itu sebagai agrotech ITS. Kemudian ini yang sangat penting tadi disampaikan juga bahwa layanan lab terpadu dan lab arah lab itu mempunyai potensi yang luar biasa besar. Kita sudah punya KAN, kita punya ISO. Nanti semua lab yang bisa kita layani kita pusatkan di sana. Kita bisa waralaba bekerja sama dengan yang lain. Wika dan teman-teman yang bangun tol Solo Jogja itu pengen mendirikan lab supaya mereka bisa manfaatkan lab itu di sana. Mereka yang semua akan investasi. Terima kasih.
PT Tesnotayan tadi saya sampaikan sekarang menjadi outlet produk inovasi. Salah satunya yang pojok di kanan itu produk alat kesehatan dan juga low cost smart CO PDITS yang sudah. Terima kasih. Pertanyaan mulai sekarang, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Begini, saya melihat tadi di presentasinya itu ada program internasionalisasi ya. Jadi bagaimana Bapak punya program yang spesifik untuk meningkatkan mutu dari institut. Bagaimana program itu misalnya saja apakah Bapak akan mengirim dosen-dosen yang berkompeten untuk punya link dengan institut di luar atau bagaimana? Atau riset atau bagaimana? Saya rasa itu aja, Pak. Terima kasih. Kami mohon persiapan untuk timer dulu. Baik, silakan dijawab mulai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bu Yuli. Terkait dengan internasionalisasi, memang ini menjadi isu penting sekali bagi ITS agar visibility kita di mata dunia itu bisa dikenal. Salah satu caranya tentunya apa yang sudah dilakukan DKG luar biasa banyak hal yang bisa dilakukan. Mendatangkan berbagai dosen, mendatangkan mahasiswa dan sebagainya. Namun yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita bisa mengundang dosen itu bisa menetap di sini, bagaimana mahasiswa itu bisa menetap di sini sebagai degree program, bagaimana kita bekerja sama keluar dengan mengirimkan seperti tadi Ibu sampaikan, bekerja sama dengan kampus-kampus ternama, mengirimkan dosen-dosen kita, mahasiswa-mahasiswa kita untuk bisa melakukan riset di sana. Tentunya program-program double degree, program joint research itu harus kita kembangkan karena dengan double degree itu kita bisa ya saling kenal. Paling gampang karena kerjasama pendidikan, setelah itu dosennya bisa saling kenal karena bisa riset bersama, setelah itu melakukan penelitian bersama, menulis bersama dan sebagainya. Nah kalau itu bisa kita lakukan dengan masif, kita lakukan dengan besar di lingkungan ITS, tentunya akan meningkatkan visibility kita di mata internasional. Kalau kita melakukan semuanya itu dengan baik ya, bukan doing the thing right, tapi do it the right things, maka insya Allah semua akan baik. Jadi kalau kita penelitian, ya penelitian yang baik. Kalau kita kerjasama yang betulan, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu adalah bisa dikenal, bisa disitasi orang, bisa diimplementasikan dan sebagainya. Yang sangat penting adalah tentunya penelitian yang kita lakukan itu mempunyai dampak yang luar biasa bagi masyarakat, sehingga otomatis kita akan dikenal. Saya pernah berdiskusi dengan Profesor Demiati, beliau cerita, saya kalau mencari dosen di sini bukan saya tanya kisatumu berapa, yang citasinya berapa, tapi yang saya tanya adalah jurnalmu yang mempunyai impact pada masyarakat yang mana, jelaskan impactnya seperti apa. Itulah yang harus kita lakukan sehingga kita secara internasional akan dikenal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sekarang. Terima kasih Pak. Untuk Pak Bambang, beberapa waktu yang lalu rektor sebelumnya dan sebelumnya lagi itu ada selalu 2 periode itu ada selalu perubahan fakultas. Ada penggabungan, ada penambahan. Yang kadang-kadang itu tidak jelas gitu ya. Untuk nanti kalau Bapak menjadi rektor, apakah Bapak mau menggabungkan, apa mau nambah atau mau menghapus? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan ya. Aduh, sambil tolong timernya di-set ulang lagi untuk 2 menit. Baik, Pak Bambang silakan dijawab dari sekarang. Terima kasih Pak Husni. Wah, ini pertanyaannya berat sekali nih Pak Husni. Bagaimana terkait dengan fakultas? Rasanya memang beberapa waktu yang lalu di periode ini kita semua, sebenarnya saya Pak Sehari waktu itu juga mempunyai program yang sama, menggabungkan beberapa fakultas yang memang satu rumpun gitu ya. Sehingga apa yang sudah ada ini yang kita lakukan kemarin itu kan lumayan lama ya supaya bisa settle dan sebagainya. Sehingga saya merasa apa yang sudah settle saat ini ya sebaiknya kita teruskan karena sekarang saatnya kita berlari dengan apa yang sudah ada ini. Apakah itu menutup kemungkinan akan adanya fakultas baru? Nah ini menjadi pertanyaan yang lain. Kalau kita memang tuntutan luar itu adanya prodi-prodi baru, ada yang sesuai dengan pendidikan, kemajuan teknologi, sesuai dengan permintaan teknologi, dunia pasar dan sebagainya. Kemudian tumbuh prodi-prodi baru yang tidak terwadahi. Nah tentunya bisa kita pikirkan, bisa kita evaluasi
apakah diperlukan adanya fakultas baru. Kalau memang diperlukan, kenapa tidak? Kita punya di bawah UKAP itu ada manajemen risiko. Tentunya harus kita hitung benar-benar bagaimana risiko dengan ada atau tidaknya fakultas baru. Karena kita tidak mungkin bilang tidak ada fakultas baru atau harus ada. Bukan kita yang menentukan, tapi kita lihat demand-nya seperti apa, kita evaluasi dengan benar keperluan ya tidaknya fakultas baru karena konsekuensinya tentu sangat-sangat besar. Tapi artinya bahwa semua itu bisa kita lakukan dengan perencanaan yang matang, dengan perhitungan yang matang, sehingga kalau semua harus bisa mendukung di sana karena ada fakultas baru tentunya gedung baru dan fasilitas itu yang ada harus kita fasilitasi sehingga kalaupun ada maka semua bisa berjalan dengan baik. ITS tetap bisa berjalan baik, semua yang sudah siap itu bisa berlari, tidak lagi memulai dari nol. Saya kira itu Bapak dari saya, matur suwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sekalian. Terima kasih. Kebaca berapa Pak? Pak Bambang. Oh Pak Bambang. Terima kasih Pak. Mohon maaf ini mohon izin pertanyaan saya agak extraordinary Pak. Jadi ada khusus Pak Y. Komisi Aparatur Sipil Negara menemukan 172 pelanggaran terkait permasalahan rumah tangga, termasuk perselingkuhan dari total 676 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN, baik di instansi pemerintah, pusat maupun di ITS. Fenomena perselingkuhan atau pelanggaran sebuah kepercayaan atau pemutusan kesepakatan dalam hubungan, hal ini tidak hanya berdampak pada ASN sendiri, namun juga pada citra organisasi. Bagaimana pendapat Bapak apabila Bapak terpilih sebagai rektor, bagaimana strategi pencegahannya Pak? Mohon izin pertanyaan. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Baik, pertanyaan yang lumayan bagus ya. Kita matikan dulu my timer. Ya, siapkan 2 menit. Silakan Pak Bambang menjawab mulai sekarang. Terima kasih Bu Ana, ini benar-benar pertanyaan yang luar biasa, extraordinary. Di luar apa yang saya bayangkan pertanyaan ini bisa. Tapi masih boleh Pak, masih dalam Iya, tidak apa-apa. Jadi di ITS itu kan punya unit penanganan kekerasan seksual yang dikelola oleh Bu Elia, itu tidak hanya menangani apa yang kejadian kekerasan, namun juga hal-hal yang menyangkut seperti pelanggaran-pelanggaran normatif yang disampaikan oleh Bu Ana. Ada aturan yang sudah diberikan oleh Kementerian, ITS juga sudah mempunyai peraturan sehingga apa yang terjadi itu bisa ditindak, bisa dikenakan sanksi dan sebagainya. Tentunya akan melibatkan banyak pihak ini ya, melibatkan SDMO, melibatkan unit yang diketuai Bu Elia dan sebagainya. Namun kita tentunya sebagai institusi pendidikan akan menjunjung tinggi norma-norma yang mestinya berlaku, yang tidak sesuai dengan yang apa yang seharusnya ada, ya perlu dilakukan penindakan tentunya dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kemudian bagaimana mencegahnya? Ini mencegahnya ya kita masing-masing dari kita itu tentunya mempunyai tanggung jawab, mempunyai rasa memiliki, sehingga kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak cocok, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan norma, ya kita harus punya inisiatif untuk menyampaikan, entah menegur atau melaporkan dan sebagainya, sehingga hal-hal tadi bisa kita cegah sedini mungkin atau bisa kita hindari, sehingga tidak perlu lagi ada tindakan yang jauh lebih keras karena pelanggaran yang sudah terlalu jauh. Jadi saya kira itu Bu Ana yang bisa saya sampaikan terhadap pertanyaan yang luar biasa out of the box itu, tapi terima kasih sekali, itu pembelajaran bagi kita semua. Matur suwun. Terima kasih. Kembali ke Bang. Baik. Dimulai sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Bambang, perkenalkan nama saya Doni. Saya dari Matematika FSAD. Saya ingin menanyakan gini Bapak. Kedepannya memang student body dari ITS progresnya akan naik. Nah, tentunya dengan naiknya student body itu akan berdampak secara langsung dengan naiknya sarana prasarana dan juga fasilitas yang akan kita sediakan untuk mahasiswa. Nah, pada kondisi di lapangan saat ini dengan naiknya student body itu kita selalu bersinggung dengan keterbatasan ruang kelas yang besar dan juga ketersediaan untuk lapangan parkir. Nah, saya ingin tahu pandangan Bapak tentang perkuliahan online, khususnya untuk yang program sarjana, ke depannya tanpa mengurangi dari kualitas mahasiswa lulusannya nantinya. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya setting, siapkan 2 menit dulu.
kepada Pak Bambang, dipersilahkan untuk jawab. Mulai sekarang. Pak, saya boleh menanyakan kuliah apa tadi Pak? Saya kurang dengar yang online. Oke, tentang kuliah online gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi setiap penambahan mahasiswa dan sebagainya tentunya membutuhkan dukungan fasilitas sarana prasarana ya. Kita tidak boleh menyediakan fasilitas sarana prasarana pendidikan itu yang minimal saja, tapi harus yang unggul karena kita ITS ya. Jadi ITS tidak cukup dengan sarana prasarana yang minimal. Kemudian untuk parkir dan sebagainya memang sudah ada rencana pembangunan parkir dan sebagainya yang nanti harus didukung oleh sarana pedestrian yang baik, didukung oleh komuter sehingga masih yang parkir, kantong-kantong parkir itu ada di dekat-dekat pintu masuk. Itu nanti semua harus disupport oleh komuter yang ada, support oleh fasilitas pedestrian yang baik sehingga mereka bisa mencapai tempat-tempatnya dengan nyaman, dengan mudah tanpa harus kepanasan, kehujanan dan sebagainya. Terkait dengan fasilitas kuliah online, saya kira kuliah online sudah tidak bisa kita hindari. Itu adalah salah satu dari media ataupun cara kita untuk melakukan kuliah dengan adanya penambahan mahasiswa, karena mahasiswa yang besar tadi tidak semuanya mahasiswa offline, ada kuliah, ada mahasiswa PJJ dan sebagainya, sehingga kuliah online harus tetap kita adakan dan fasilitas yang ada memang harus kita penuhi untuk bisa dapat berlangsungnya kuliah itu dengan baik. Ini tidak bisa kita hindari bahwa proses itu harus tetap ada. Memang jumlahnya untuk sampai tahun yang 45 itu 60% itu rencananya kuliah online, sehingga mau tidak mau kita ke sana. Fasilitas yang ada fasilitas kuliah, materi-materi kuliah harus bisa kita sediakan secara online sehingga mahasiswa bisa lebih mudah mengakses semua itu sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan lebih baik. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Mohon izin Pak Bambang, ini ya ketika saya di bidang 4 kan atasan saya, jadi saya ya tanya seputar bidang 4 juga. Maksud saya begini, supaya kemudian bidang 4 itu programnya lebih tepat sasaran. Saat ini sesungguhnya di bidang 4 itu ada PUI ya terus kemudian ada KST dan lain sebagainya, tetapi tadi saya sudah singgung, hilirisasi ini belum nendang efeknya. Ya kira-kira apa problem utama menurut Bambang, dan solusi strategik seperti apa yang akan dilakukan jika Pak Bambang jadi rektor, serta kira-kira apa punya pengalaman yang spesifik ya sehingga Pak Bambang yakin dengan solusi strategik itu nanti betul-betul ya setiap produk invensi yang dilahirkan oleh para peneliti ini terjamin bisa laku di pasar, bisa diadopsi masyarakat sehingga kita bisa mengklaim betul-betul sebagai produk inovasi. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Dipersilakan Pak Bambang. Terima kasih. Sebentar Pak. Waktunya 2 menit. Terima kasih Pak Maksus. Mulai sekarang Pak ya. Ya, terima kasih Pak Maksus atas pertanyaannya kembali terkait dengan hilirisasi yang belum nendang. Tadi sebenarnya Pak Budha sudah menyinggung bagaimana kita memastikan bahwa DRPM itu menghasilkan penelitian TRL 1 sampai 5, kemudian bisa dilanjut ke DIKST, bisa dilanjut ke DKPU ataupun ITS Tekno untuk proses hilirisasi. Kalau DIKST kembali lagi TRL bawah lagi tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu sebenarnya sudah ada skema-skema penelitian di DRPM yang memastikan bahwa ada luaran-luaran yang nanti bisa dikurasi oleh DIKST supaya bisa dilanjutkan. Ya pasti jumlahnya akan mengecil, nanti dari situ akan mengecil lagi yang siap untuk hilirkan. Kita juga memanfaatkan dana dari HETI. Mungkin baru mulai tahun lalu kita ada penelitian yang basic research, kemudian innovation, entrepreneur, itu semua jalurnya sama. Kita membuat penelitian basic research yang hasilnya nanti 1.5, kemudian berlanjut ke innovation research, kemudian melanjut ke entrepreneur research, di mana hasilnya adalah startup atau produk yang siap untuk dihilirkan. Poin yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa melibatkan industri sedini mungkin. Sehingga kalau kita punya produk, ya produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan produk yang ingin saya buat. Kalau saya ingin buat sesuatu ya bisa saja bangun tidur ngimpi pengen bikin ternyata masyarakat tidak mau, industri tidak mau. Nah, salah satu contoh yang sekarang sedang kita lakukan kebetulan dengan Pak Hatta itu adalah lampu. Jadi kita mencoba mengembangkan lampu bekerja sama dengan Panasonic. Panasonic tahu lampu yang dibutuhkan masyarakat sekarang, lampu untuk nelayan, lampu untuk pembibitan lobster dan sebagainya. Nah, ini sudah kita coba, kita implementasikan di Lombok. Lobster itu bisa 2 sampai 3 kali lebih cepat
tumbuh dibanding tanpa lampu yang kita kembangkan. Kemarin beberapa waktu lalu saya ketemu Pak Gubernur sangat berminat untuk membeli lampu itu. Pak Wali Kota juga sangat berminat. Saya kira itu contoh yang bisa saya sampaikan bagaimana proses itu bisa berjalan dengan baik. Matur suwun. Terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan kepada 5Ya, dijawab dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Arief. Saya juga melihat bahwa perangkingan itu bukan tujuan kita, itu adalah dari dampak apa yang kita lakukan bersama. Jadi bagian dari hasil dari luaran dari proses yang kita lakukan selama ini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang benar, jadi kita benar-benar penelitian yang benar, yang baik, yang nanti akan disitasi orang, akan dilihat orang, ada dampaknya. Insya Allah itu nanti semua WC itu akan mengikuti, hasil-hasil internasionalisasi itu akan mengikuti. Kalau kita melakukan kerjasama dengan kampus yang baik, dengan periset di luar negeri yang baik, maka insya Allah hasilnya juga akan baik, sehingga internasionalis juga akan terdampak, sehingga semuanya akan terangkat. Jadi saya rasa proses itu menjadi sangat penting, sehingga output tadi adalah internasionalisasi tadi adalah sedampak dari apa yang kita lakukan dengan baik. Yang contoh gampang ya anggaran ke sana kita tambahkan, kolaborasi kita tingkatkan seperti yang lain, dan tadi adalah semua rasa kuncinya adalah seperti itu. Matur suwun. Terima kasih. Oke, 1 menit ya. Nah, silakan. Baik, pertanyaannya gampang ya, tapi paling sulit. Yaitu bagaimana kita meningkatkan anggaran ITS. Gimana dari tadi saya belum melihat. Dari sisi keuangan, dari sumbernya tetap, sumber dari negara itu tetap, artinya jumlahnya tetap, tetapi nilainya semakin turun. Ya. Bagaimana Bapak semuanya ini yang untuk internasional, untuk ini, nggak ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa jalan. Terima kasih. Nah, sekarang yang real saja bagaimana step Anda quick win dalam 3 bulan bisa menghitung meningkatkan anggaran ITS. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Berikutnya Pak Bambang Pramu, silakan. Ya, ini sekarang saya benar-benar kesulitan. Saya benar-benar kesulitan karena semua sudah disampaikan di sana. Karena semua jawabannya sama. Jadi mungkin ya tadi yang sudah disampaikan di sana, dan ada tambahan lagi, misalnya kita tuh punya aset-aset yang belum kita optimalkan. Itu mungkin suatu quick win yang harus segera kita manfaatkan, bagaimana aset yang ada di ITS itu bisa menghasilkan revenue yang cukup besar bagi ITS. Kemudian tadi diversifikasi anak perusahaan di ITS. ITS Tekno dulu ya kerjanya seperti itu. Nah, sekarang bisa jadi outlet produk-produk inovasi kita, dan itu sudah berjalan. Dan juga bisa mempunyai anak perusahaan, misalnya sekarang mendirikan pabrik air minum dengan kota Surabaya, nanti Desember tanggal berapa saya harus meresmikan yang di Badung dan sebagainya. Itu adalah cara lain agar bisa segera mempunyai industri yang hasilnya jauh lebih besar, dan itu menjadi passive income yang bisa kita manfaatkan. Saya kira itu sedikit tambahan. Oh ya, kita punya komisi investasi yang bisa kita gunakan untuk kasih saran. Matur suwun. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan.